rekan-rekan SAR MTA dari seluruh perwakilan se-Indonesia yang hadir di area Bukit Patrum. Kami percaya dan kami yakin dengan niat yang tulus. Selamat pagi! Pagi! Seperti pesan Al Ustadz, ini bukan lomba, ini ajang silaturahmi, latihan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diperkenankan bertemu kembali, ya. Hari ini kita diperkenankan bertemu kembali untuk acara SAR, dan insya Allah hari ini pula kita akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, yakni Pornas MTA yang digelar 7 mata atau cabang olahraganya, kemudian diantaranya adalah vertical rescue. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena bahkan sepertinya jarang ada penyelenggaraan lomba vertical rescue. Berkenaan dengan itu, di studio telah hadir para tamu kita dari SAR MTA, dan saya akan perkenalkan ada Mas Rona Zaki selaku juri yang ada di penyelenggaraan vertical rescue, kemudian panitia pelaksana ada Mas Husen Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, karena itulah yang menjadi modal untuk para relawan SAR ini, karena dengan hal tersebut insya Allah kapanpun panggilan tugas itu diserukan, maka di sana beliau-beliau akan siap sedia. Dan hari ini pula telah ada bersama di tengah-tengah kita ada Bapak Heru dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Pak Heru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru.
Pak Heru? Ya, mungkin masih kita upayakan untuk koneksinya. Ya, Mas Rona, ini mungkin bisa sampaikan terkait dengan penyelenggaraan itu sendiri. Sebenarnya latar belakangnya seperti apa? Pornas biasanya olahraga yang sudah biasa, tapi kali ini ada pertimbangan apa sehingga vertical rescue dilombakan? Ya, kemarin itu awalnya kita dapat dawuh dari pimpinan untuk yang biar ada beda dari Pornas-Pornas sebelumnya, biar ada bedanya. Kemudian kemarin diusulkan, sebenarnya dari kami mengusul ada dua, ada vertical rescue dan juga water rescue. Nah, karena kemarin juga kita ajukan ke panitiaan Pornas, kemudian yang di ACC satu, yakni vertical rescue, akhirnya kita eksekusi. Ya, dengan latar belakang menggali lagi kemampuan-kemampuan dari teman-teman SAR MTA di seluruh wilayah di Indonesia ini, terutamanya dengan vertical rescue ini diulangi lagi, merefresh lagi materi-materi yang dulu diterima ketika diklat. Nah, ini kita ulang lagi biar ada gregetnya untuk latihan lagi begitu. Jadi memang sebenarnya semua potensi SAR yang MTA yang ada di Solo Raya, bukan Solo Raya, bahkan di seluruh Indonesia, itu semua sudah mendapatkan latihan dasar untuk vertical rescue. Ya. Oh, ya. Dan kemudian untuk saat ini berapa untuk personil yang ada di seluruh Indonesia untuk anggota SAR? Anggota SAR berapa Mas Husin? 924. 900-an ya? Ini nasional ya? Ya, nasional. Ya. Dan untuk peserta sendiri di vertical rescue itu sendiri ada berapa kemarin? Untuk peserta kemarin kan kita ikutkan dalam tim. Jadi satu tim itu ada 6 orang yang mewakili, ditambah 2 lagi untuk cadangan. Tapi yang bermain itu ya 6 orang itu. 6 orang. Ya. Ada 17 tim kemarin yang mengikuti. 17 tim. Jadi total tadi berapa? Tadi totalnya yang ikut? Yang ikut jadi sekitar hampir 150 ada. 150-an orang ya yang ikut ya. Baik. Kemudian apa kriteria yang boleh mengikuti lomba vertical rescue itu sendiri? Yang pasti utama adalah mengaji di MTA, kemudian anggota SAR MTA. Nah, kalau udah anggota SAR MTA kan udah pasti ikut ngaji. Yang kita utamakan itu, dan itu emang wajib harus anggota SAR, karena yang sudah memiliki kompetensi dan sudah terlatih kan dari teman-teman anggota SAR MTA itu sendiri. Kemudian untuk persyaratan lain, apakah usia itu juga menjadi satu ketentuan? Untuk usia kita tidak membatasi, mau muda maupun yang sudah berusia, semua kita tampung. Karena beberapa tim kemarin ada yang bervariasi juga, ada yang kebanyakan muda, ada yang satu tim itu emang banyak yang sepuh-sepuh gitu ya? Yang sepuh. Ya, baik. Mungkin bisa disampaikan untuk Mas Husen ya, bagaimana eksekusi di lapangan, pernik-pernik di lapangan itu, apa mungkin kendala yang umum terjadi di ketika pelaksanaan dilakukan? Kendalanya dulu nih, kendala paling umum adalah waktu. Karena kita melihat ada 6 perlombaan Mas Rona, 5 kategori individual, kemudian 1 tim. Itu dalam waktu 1 hari itu sangat-sangat terbatas waktu. Bahkan ada kategori lomba yang diperhatikan hingga malam, itu salah satu kendalanya. Mungkin tahun ke depan bisa dibuat 2 hari atau seperti apa nanti konsepnya. Kemudian yang unik adalah pesertanya ini memang dari berbagai latar belakang. Ada yang dari luar ada yang dari luar Solo Raya, itu kan otomatis ketika jauh dari posko SAR MTA pusat kan latihannya juga kurang karena terbatasnya alat. Karena alatnya kan kebanyakan di sini. Itu otomatis mereka harus berlatih di kandangnya masing-masing. Mungkin Basarnas pinjam alat, mungkin di potensi lain yang punya alat. Itu suatu effort yang luar biasa bagi mereka.
Kemudian saya apresiasi itu. Kemudian ada yang dari jauh, dari Bali Masakep, dari Banyuwangi itu keroyok datang ke sini. Tidak mengharapkan Menang. dia. Ya. Tidak mengharapkan. Saya kemarin sempat berbicara. Datang ke sini motivasinya apa ya? Intinya kita itu pengen silaturahmi, pengen latihan bersama sama teman-teman yang di sini. Kalau untuk menang kayaknya kita mustahil, Mas. Itu udah bicara kayak gitu. Masalahnya dengan yang di Solo Raya itu mungkin latihannya setiap minggu 2 kali dan lain sebagainya. Mereka hanya pegang alat sekali, kan otomatis secara skill kan tetap tidak terasah. Nah itu mereka datang ke sini ternyata memang niat utamanya itu ada silaturahmi dan latihan bersama. Kita itu butuh ilmunya, Mas. Dan harapannya ke depan kalau sudah punya ilmu itu, ketika ada kejadian di masing-masing wilayah mereka bisa. Itu luar biasa mungkin bagi kami pelaksana dan juri itu Yang menyenangkan sekali lah. Harus juga ya. Dengar itu senang banget gitu. Jadi memang giroh mereka sangat tinggi untuk hal ini ya. Iya. Jadi sudah menjadi predikat SAR yang sudah beliau miliki itu benar-benar tertanam, dan di sana kalaupun ada operasi yang sesungguhnya beliau sebenarnya siap insya Allah seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Baik, kita masih nantikan apakah koneksi dengan Pak Heru masih kita nantikan ya. Ya, kemudian untuk yang lainnya bahwa kriteria beberapa perlombaan itu apa saja diantaranya? Karena ada yang secara tim, kemudian ada yang individual. Ya, secara individual yang dilaksanakan pagi itu nanti mungkin Mas Lam menambahkan ya. Kalau saya ada yang kelupaan. Ada prusiking, ada anchoring bilaying. Prusiking yang naik turun pakai tali itu. Ya. Kemudian anchoring bilaying, kemudian ada A-frame, kemudian ada Z-rig. Jadi sistem perbandingan MAS 1:3. Ya ibaratnya kalau mau angkat biar jadi ringan itu aja. Nah, itu. Lifting, jadi itu kesemuanya yang dipelajari di pagi itu dipraktekkan di malam, bukan dipelajari, yang diperlombakan di pagi itu menjadi subbagian untuk yang perlombaan utama yang siang sampai malam itu. Jadi kalau yang siang sampai malam udah seperti praktek menaikkan korban beneran. Memang kita nggak pakai korban beneran ya karena terlalu beresiko karena untuk perlombaan. Betul. Ya. Dan kemudian untuk hal yang lain mungkin nanti kita masih bisa ulas, dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kami akan buka kesempatan bagi ada yang bertanya atau terkait kemarin ada pemirsa atau yang kemarin ikut begitu ya, ada yang ditanyakan ya, bisa silakan nanti telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk hari ini. Dan kita masih berbincang tentang penyelenggaraan vertical rescue ya, yang diselenggarakan dalam rangka Pornas MTA Jelang Silatnas keempat yang akan digelar insya Allah 24 September nanti. Dan kalau tadi sudah ada Mas Rona dan Mas Zaki yang menyampaikan sekilas juga tentang kegiatan tersebut, ada baiknya juga yang sebenarnya hari itu tanggal 2 Agustus sekiranya sebenarnya beliau adalah tamu undangan yang juga akan menghadiri, namun ternyata bertepatan dengan beliau memiliki kegiatan, ada undangan ke Jakarta. Beliau adalah Bapak Heru selaku Kakansar Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, Pak Rudi. Baik, benar ini masih di Jakarta ya? Siap, masih di Jakarta, masih melaksanakan pembahasan untuk rapat penyusunan peraturan badan. Mohon maaf apabila kami sedikit menyita waktu Pak Heru untuk acara ini. Siap, tidak masalah. Iya, baik Pak Heru, sebenarnya beberapa waktu yang lalu SAR MTA atau
internal Majelis Tafsir Al-Quran mengadakan kegiatan Pornas, dan salah satu cabang olahraganya itu adalah vertical rescue. Nah, sebenarnya seperti apa ya? Mungkin bisa diberikan tanggapannya bahwa penyelenggaraan vertical rescue itu sendiri apakah sudah terbiasa dilakukan lomba-lomba di tempat lain, atau termasuk maksudnya di kegiatan SAR pada umumnya? Silakan Mbak Heru. Dapat kami sampaikan, yang pertama adalah permohonan maaf kepada teman-teman MTA karena pada tanggal 2 September 2023 siogyanya saya berkeinginan untuk datang menyaksikan atau melihat langsung terkait pertandingan yang dilakukan oleh teman-teman MTA. Yang kedua, terkait untuk giat yang dilaksanakan oleh MTA, Pornas MTA untuk vertical rescue, saya mengapresiasi karena ini akan berkaitan juga dengan dukungan teman-teman MTA kepada Basarnas di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, yang mana jenis kecelakaannya membutuhkan kompetensi dari teman-teman yang mampu melaksanakan vertical rescue atau pertolongan di medan ketinggian. Selanjutnya, terkait untuk vertical rescue, memang kegiatan ini hampir jarang ditemui di tempat-tempat lain ya. Makanya saat MTA melaksanakan, saya sangat mengapresiasi dan ingin sekali melihat. Akan tetapi karena keterbatasan atau karena ada tugas lain, sehingga kami tidak bisa atau saya tidak bisa menghadiri. Jadi memang untuk vertical rescue ini, kalau pertandingan atau untuk challenge seperti ini, kalau di tempat kami di Basarnas ini sudah dilaksanakan hampir setiap tahun. Mudah-mudahan MTA juga dapat melaksanakan bentuk seperti ini dan bentuk-bentuk lain, bukan saja vertikal, tapi bentuk-bentuk kompetensi lain yang dapat diaplikasikan nanti di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan operasi SAR. Demikian Pak Rudi. Ya, baik Pak Heru. Jadi kegiatan semacam ini sudah menjadi rutinitas atau sering juga dilakukan antar Basarnas di seluruh Indonesia begitu. Hanya saja mungkin antar potensi sendiri yang mungkin belum pernah dilakukan hal tersebut. Apakah benar begitu? Apakah ada kemungkinan di waktu-waktu mendatang juga akan diadakan? Betul Pak Rudi, kalau untuk challenge seperti vertikal ya yang sudah dilaksanakan, memang untuk kami ini bukan saja hanya vertikal, ada beberapa kompetensi lain yang memang mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk anggota kami sendiri, rencana nanti tanggal 18 sampai 20 juga akan melakukan kegiatan yang sama dengan MTA, tapi kompetensinya beragam. Bukan hanya vertikal, tapi nanti ada medical first responder, ada untuk vehicle accident, untuk confine, dan salah satunya adalah vertikal. Dan untuk potensi yang saya tahu, yang saat ini saya menjabat 2 tahun, belum pernah ada challenge untuk seperti yang dilakukan MTA. Mudah-mudahan dengan MTA melaksanakan menjadi pilot project atau menjadi satu pandangan buat kami dengan teman-teman potensi lainnya untuk melaksanakan kegiatan yang nantinya bukan untuk bentuk memperebutkan satu hadiah, tapi lebih banyak nanti kita akan sharing, sharing session dengan kita silaturahmi. Demikian Pak Rudi. Ya. Baik, luar biasa, dan ini memberikan satu motivasi karena terkadang antar potensi itu belum tentu style yang digunakan sama begitu, meskipun pada dasarnya untuk basicnya semuanya sama begitu, karena untuk masing-masing potensi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah saling dibagikan antar potensi begitu. Nah, untuk yang terakhir nih, karena
mohon maaf kami mengganggu atau menyita sedikit waktu Bapak saat ini masih ada di Jakarta. Pesan-pesan apa yang pas untuk kami di waktu-waktu yang akan datang? Ataukah bisa ditingkatkan untuk lomba-lomba yang lain tentang pencarian dan pertolongan ini? Silakan Pak. Kalau pesan, yang pertama saya ingat pesan Al-Ustadz itu. Itu pesannya sangat mendalam, hidup sekali harus bermanfaat buat semua manusia. Itu pesan ya, pesan buat teman-teman bahwa kita hidup sekali, yuk. Iya. Baik, Pak Heru, sepertinya koneksinya kurang stabil dan kami insya Allah sudah bisa menangkap tindakan yang berangka memberikan manfaat kepada semua manusia yang sedang mengalami baik itu musibah, kecelakaan maupun bencana. Sehingga dengan kompetensi tersebut kita akan mampu memberikan pertolongan yang maksimal. Lalu selanjutnya jangan ujub ya, jangan takabur bahwa kita sudah mampu dengan challenge tadi, tapi usahakan bahwa sebenarnya kita melakukan challenge itu adalah sharing pengetahuan dan keterampilan, jadi ajang pertemuan teman-teman sesama MTA di seluruh wilayah Pulau Jawa atau nanti berkembang jadi seluruh Indonesia dan sebagai ajang juga untuk silaturahmi. Dan tidak lupa saya berpesan kepada teman-teman terus kembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, terus bertanya kepada yang ahlinya, lakukan semua itu dengan safety prosedur, tidak boleh gegabah. Demikian Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Heru. Semoga ini akan memberikan tambahan motivasi untuk teman-teman di SAR MTA dan semua relawan yang saat ini sedang menyimak acara SAR di MTA TV. Terima kasih Pak Heru, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Semoga sukses selalu dan senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Salam Pak. hormat buat semua teman-teman MTA. Iya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi satu insert yang beliau sampaikan secara langsung dari Jakarta. Di tengah-tengah kesibukan beliau, beliau masih berkenan untuk bisa hadir di acara SAR ini. Dan kita kembali ke tamu-tamu kita, Mas Hussein dan Mas Rona. Mas Rona, seperti apa yang disampaikan Pak Heru, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan di tempat lain. Apakah ada rencana untuk pengembangan berikutnya? Mungkin masih berkaitan dengan keterampilan-keterampilan di SAR. Oh ya, untuk langkah ke depannya, karena ini kan langkah awal kita. Ya. Mencoba dulu dengan satu materi ini, vertical rescue. Nah, kemudian ada rencana kita ke depan itu memang yang seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, ada semua materi yang sudah kita dapatkan di Diklat itu akan kita buat challenge lagi. Jadi untuk mengulang materi lagi, biar teman-teman semua itu juga semangat untuk mengulang materi, kemudian teman-teman yang sebagai mentor ataupun nantinya di pemateri itu juga akan mengulang lagi untuk belajar lagi bersama-sama untuk mendalami materi tersebut. Seperti MFR, kemudian water rescue, kemudian ada lagi jungle dan lain-lain, nanti insya Allah akan ke depan kita adakan lagi. Ya, ketika kemarin penyelenggaraan di lapangan, itu apakah merata kebisaan yang dilakukan para peserta, Mas Hussein? Kalau untuk kerataan, insya Allah kita KKM semua lulus. KKM dalam artian dari evaluasi juri. Saya memang sebetulnya sama Mas Rona koordinasi terus di sana, termasuk dengan keahliannya itu teman-teman. Nilainya insya Allah KKM, istilahnya lulus. Dalam artian bisa untuk melakukan, tapi tidak sempurna.
Dalam artian begini, ada yang 1 miss, 2 miss, itu ya biasa mungkin ngeblank lah karena lomba. Tapi untuk secara keahlian tinggal mengasah dikit, insya Allah udah bisa semua. Dan apakah ada yang mungkin karena di masing-masing wilayah itu untuk fasilitas ya, misalnya panjat tebing atau mungkin yang materi fasilitas vertical rescue itu sendiri tidak ada di tempatnya begitu. Apakah ada yang jarang latihan gitu? Oh iya, saya sedikit menambahkan ya. Salah satu tujuan dari kita adalah untuk memicu teman-teman, memotivasi, memicu teman-teman untuk latihan, kemudian memicu hal yang lain, yaitu mungkin pengadaan alat. Nah itu salah satu caranya. Karena dengan ini, berarti pengurus nanti kan tahu, wah ini ternyata sal itu membutuhkan seperti ini. Dan itu mestinya ada laporan dong kalau gitu. Nah kan berarti kan dari teman-teman kontingen yang berlaga di sini kan mungkin dari ke rumah laporan. Wah alatnya ini banyak dan lain sebagainya. Dan kita belum punya. Nanti kalau di challenge lagi kalah lagi nih, nah, kan gitu kan. Mungkin tahun ini mereka baru menetapkan standar, yang penting melu sih. Nah, ke depan kan mungkin bisa saja mereka, wah paling enggak kita harus bisa melebihi teman-teman yang di Solo Raya lah, mungkin kan seperti itu kan. Itu hal yang baik. Dalam artian kan berlomba-lomba dengan kebaikan itu kan baik. Dan itu nggak masalah. Walaupun tadi saya sampaikan mungkin di video yang awal tadi ada yang terpotong, seharusnya saya bicaranya ini bukan lomba, tapi harus sebenarnya ini bukan hanya sekedar perlombaan. Ini ajang silaturahmi dan latihan bersama. Itu mungkin dari video yang awal tadi. Saya sedikit koreksi. Nah mungkin tahun ke depan memang benar-benar mereka mempersiapkan ini lebih matang lagi. Dan itu sah-sah saja untuk di perlombaan. Ya. Jadi berarti ada yang merasa agak karena kekurangan peralatan ya. Bisa jadi ketika di waktu dilakukan lomba itu sendiri masih ada yang agak kiku begitu, agak kurang bisa secepat yang lain gitu. Itu ada berarti ya. Ada. Entah itu 1 atau 2. Dan koreksi-koreksi atau evaluasi-evaluasi yang lain untuk peserta itu kalau nyali semuanya berani. Saya mungkin evaluasi secara umum gitu, nanti Mas Rona secara skill gitu. Dan secara umum mungkin teman-teman yang sudah saya apresiasi adalah kemauannya. Kemudian yang secara evaluasinya mungkin teman-teman mentalnya kurang istilahnya itu kurang tenang aja. Karena mungkin tidak terbiasa untuk istilahnya dilombakan kan, karena ini baru pertama kali Pak Rudi. Yang lain-lain kan baru mungkin latihan bersama, latihan bersama santai. Karena ini ada waktunya, kemudian diuyak-uyak juga. Jadi kan ada menitannya, kalau nanti melebihi dari menitan itu nanti di-cut, tidak dapat poin. Nah itu mungkin mental itu perlu diasah lagi. Itu secara umum nanti mungkin secara meskipun ketika di kondisi sesungguhnya itu sebenarnya tidak juga terjadi ya, karena pokoknya ini dalam waktu berapa menit harus kita sampai gini, enggak ya seperti itu ya. Iya, kalau di operasi beneran memang ada seperti itu. Kita harus memang cepat dan yang utama sebenarnya adalah selain cepat itu tepat. Karena itu kita itu tim SAR. Kalau tidak tepat nanti ada miss. Nah itu nanti akan berbahaya. Safety-nya kan ada yang berkurang tadi semakin Pak Heru. Yang utama adalah safety. Nomor 1 itu tidak bisa diganggu-gugat. Selain harus cepat, terutama harus pada penolong itu sendiri ya. Iya betul. Ya silakan lanjut itu terkait dengan skillnya. Ya, untuk terkait skill dari masing-masing individual, terutama yang kemarin yang 5 kategori itu kan ada individual skill. Jadi untuk 5 kategori itu, alhamdulillah masing-masing itu bisa menyelesaikannya. Jadi mungkin yang kemarin itu yang emang agak dirumit itu emang di anchoring belaying. Jadi beberapa teman-teman peserta itu emang ada yang kagok, dalam artian waktu tadi, kemudian ada penonton, kemudian ya ditampilkan ada yang nunggu, ada jurinya, ya seperti itu mungkin yang membuat grogi.
Jadi ketika pas latihannya udah matang, udah bisa, misalkan kita target 15, udah bisa 10 menit, 7 menit jadi. Karena di kondisi seperti itu tadi, teman-teman ada yang kadang blank, ada yang jadi malah udah hampir jadi malah berubah lagi. Nah, Bisa macam-macam. jadi bukan saja peserta, juri pun ketika diminta mungkin dicobakan bisa jadi grogi, ya kan? Lanjut, Betul, Mas, betul. lanjut. Jadi untuk skill terutama kemudian mental teman-teman itu sangat saya acungi. Terutama yang kemarin tim itu di lowering lifting, karena itu tadi kan ada videonya yang di pinggiran ada angka apa Ya, ada segitiga banner itu. segitiga itu padahal kalau di kondisi ketika mereka berada di situ emang curam. Ya. Kalau kelihatannya mungkin masih begitu datar. Betul. Tapi kalau pas teman-teman di situ emang sangat curam. Jadi Itu emang ketinggian berapa itu? kalau ketinggian kurang lebih sekitar 10 sampai 15 ada itu. Oh, ya, ya, ya. Tuh, kemudian di perengan seperti itu ya teman-teman tak acungi dengan cak-ceknya beliau berani berada di situ. Terutama kemarin yang dari kontingen Semarang itu kan kebanyakan dari yang berumur. Itu beliau maju ke depan juga berani, padahal dia pas malam juga. Ya, ya. Maksudnya berumur berapa? Siap. Itu Pak Haryan Batan Itu 50. 50-an Oh ada. iya, Pak Iya, Arianto iya. kontributor kan? Betul. Oh, luar biasa. Iya. Ya, ya, ya. Nah, itu karena teman-teman itu udah tahu safety-nya, kemudian udah yakin sama alatnya, dan ketika melaksanakan ya pede-pede aja. Alhamdulillah seperti itu. Ya, ya, Masya Allah. Satu hal yang patut dibanggakan dalam rangka bukan ujub, tapi di sana ada sesuatu yang bernilai begitu. Karena sebagai orang personel yang semuanya siap seperti Pak Haryanto itu, beliau juga kontributor yang sering kirim berita di sini juga. Kemudian beliau juga sudah berumur, tadi sebuah catatan yang luar biasa. Dan ternyata juga beliau mampu dan bernyali dengan usia yang 50-an lebih, itu sesuatu yang luar biasa. Baik, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang penyelenggaraan akan lebih berkembang lagi, pasti ada level jenjang lanjutnya begitu. Terima kasih Mas Rona, Mas Husen. Sama-sama, Mudah-mudahan senantiasa sukses dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SAR yang mengulas tentang kegiatan vertical rescue, dan kita semuanya mengetahui bahwa suatu saat nanti kegiatan ini akan naik levelnya di kegiatan-kegiatan yang lain. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.